Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembacaan faidah-faidah dari kisah yang sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Haitham. Beliau menjamu Rasulullah SAW yang datang ke rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Saya sudah menyebutkan 7 faidah, dan siang hari ini kita bacakan faedah yang berikutnya, faedah yang ke-8 sampai yang terakhir insyaallah ta'ala. Faedah yang ke-8-nya, boleh menyibukkan diri atau merepotkan diri untuk menjamu tamu. Kalau kita sering dengar orang yang datang ke rumah kita, tong repot, nah, jangan merepotkan. Itu untuk basa-basi. Maka salah satu faedah yang ada dalam kisah Abu Haitham ini, boleh bagaimana sibuknya Abu Haitham ngambil kurma, kemudian menyembelih domba untuk tamu-tamunya. Ini bisa kita lihat tentu yang melakukannya repot. Sebelumnya di zaman dahulu juga sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana ketika datang tamu dia wajah abi ijlin samin, dia menyembelih sapi yang besar, yang gemuk, disembelih untuk menyambut tamu. Tentunya menyibukkan diri ini artinya bukan berarti mengada-ngada yang tidak ada atau di luar batas kemampuannya. Tetap memang kurmanya juga dia punya, kambingnya juga dia punya. Bukan berarti membebani diri sampai pinjam ke sana kemari, dan dia gara-gara menjamu tamu kemudian terlilit utang. Nah, ini tentu tidak diharapkan. Bukan itu yang diharapkan oleh syariat. Akan tetapi karena kita ingin menggembirakan tamu kemudian merepotkan diri, nah, rela berepot-repot, nah itu mungkin bahasa yang lainnya, rela berepot-repot untuk menyambut tamu, menggembirakan tamu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, disyariatkan memuji orang lain. Ketika Rasulullah datang, disanjung oleh Abu Haitham, tidak ada tamu yang paling mulia selain tamuku. Terkait dengan memuji orang lain, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Ade ya, hari kemarin. Syaratnya tidak berlebih-lebihan sampai jatuh kepada kedustaan, kebohongan. Memuji-muji sekedar untuk menjilat, nah tentu ini perkara yang dilarang. Kemarin sudah disebutkan hadisnya, orang yang seperti ini disiram dengan pasir, nah, tidak boleh memuji. Akan tapi memuji sewajarnya sesuai dengan faktanya, ini dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Dan diantara contohnya ini, bagaimana memuji tamu yang datang ini, ma akramu adiyafan minni, sungguh hari ini tidak ada tamu yang paling mulia selain diriku, hanya aku yang kedatangan tamu-tamu yang mulia. Dipuji oleh Abu Haitham, dan ini tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-10, boleh mengucapkan kata ana, saya. Mengucapkan kata ana, saya. Rasulullah SAW menyebut, saya juga lapar, saya keluar dari rumah karena lapar. Kenapa sampai ada faedah boleh menyebutkan kata saya? Karena ada sebagian manusia yang melarang untuk menyebut kata ana ini. Ketika mengatakan saya,
kesannya itu kiber wal ujub, sombong atau ujub, menunjukkan ananiyahnya, menunjukkan dia merasa besar, menunjukkan dia orang yang egois. Boleh saja Rasulullah juga menyebut kata ana ini sesuai konteksnya. Rasulullah sering menyebut ana. Dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpin anak Adam. Kalau memang sedang menyebutkan saya, ya sebutkan saya. Kalau konteksnya sedang dibutuhkan mengucapkan kami, kami. Kalau konteksnya sedang menyebutkan nama, yang diharapkan itu adalah nama, sebutkan nama. Ketika bertamu, assalamualaikum, kemudian dijawab oleh yang punya rumah, waalaikumsalam, siapa di luar? Nah, ini tidak wajar mengatakan anak, saya. Kenapa? Karena tidak jelas namanya saya itu. Di ini waktunya menyebutkan nama. Saya Su'aib, nah, saya Muhammad. Nah, yang dibutuhkan adalah nama. Tergantung posisinya, tergantung tempatnya. Kadang perlu dengan ana atau dengan yang lain. Bisa jadi dilarang menggunakan kata ana itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam surat-surat resmi, misalnya sebuah pesantren, sebuah lembaga mengeluarkan SK pengangkatan atau SK pemberhentian, meskipun dia yang memberhentikan, pemimpinnya tidak disebutkan di situ, memutuskan saya memberhentikan. Saya ini menunjukkan anania, menunjukkan ujub dan kibernya. Kalau di situ maka pesantren memberhentikan. Nah, terkadang perlu juga menghilangkan kata ana ini. Akan tetapi tidak di semua tempat. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu itu kata saya itu justru menunjukkan ucapan yang paling sopan ketika menyambut orang lain, ketika berbicara dengan orang lain, dengan orang tua, menyambut seruannya itu, menanggapi pembicaraannya itu dengan saya. Di sini ada Ustaz Iriswan, Dr. Iriswan. Mana Ustaz Iriswan? Ada enggak? Di Maluku itu kalau ngobrol dengan orang tua sedang ngobrol, maka yang di depannya itu mengatakan apa? Saya terus tuh, saya. Setiap ucap orang yang di depan kita, orang tua atau yang lagi ngobrol, saya juga dengar pembicaraan di dalam angkot, supirnya berbicara, lalu orang di samping saya mengatakan saya saking hormatnya kepada si supir tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya semacam apa? Mungkin enggih, mungkin seperti itu dengan ucapan saya. Jadi ini tidak bisa digeneralisir. Setiap mengucapkan hal ini menjadi tercela. Yang tercela itu kalau memang tidak pada tempatnya. Faedah yang lainnya, disyariatkan mengucapkan marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Ini ucapan sambutan, selamat datang, marhaban wa ahlan. Anzaltum bis-si'ah, itu maknanya. Engkau datang kemari dengan penuh keleluasaan. Rumah ini terbuka untuk kamu, itu maknanya. Wa ahlan, engkau turun ke sini, datang kemari, singgah kemari sebagai keluarga. Ini ungkapan yang tarhib, ya, sambutan yang hangat dari seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Tentu ini diucapkan setelah mengucapkan salam yang disyariatkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban wa ahlan. Ahlan wa sahlan ini bukan untuk menggantikan salam. Sama sebagian kita yang mengucapkan selamat datang, selamat sore, selamat pagi, boleh mengucapkan hal itu, akan tetapi tidak bisa menggantikan ucapan salam yang disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu mengucapkan selamat datang atau selamat yang lainnya dibolehkan, akan tetapi bukan untuk menggantikan. Sebagaimana yang dikampanyekan oleh sebagian tokoh di Indonesia ini, mengganti ucapan assalamualaikum dengan ucapan yang lebih universal, kata dia. Diganti dengan selamat pagi, selamat petang, selamat siang, sehingga bisa digunakan untuk semua. Tentu ini penyesatan dari orang-orang tertentu. Assalamualaikum tidak bisa digantikan. Kemudian yang ke-12, disyariatkan iltizam dengan tamu, memperhatikan tamu, tidak dicuekin tamu itu, sekalipun
walau lam yakun ad-dhaif qadiman min safar. Walaupun tamu itu datang dari tempat yang dekat, bukan yang safar dari tempat yang jauh. Ini tetangga Rasulullah SAW itu masih di kota Madinah yang tidak luas perkumpulan orang saat itu. Perkampungannya tidak seluas seperti sekarang yang disebut Madinah itu. Akan tetapi disambut sedemikian rupa meskipun datang dari tempat yang dekat. Kenapa? Karena ini iltizam kepada tamu ini, memiliki hak yang kuat di dalam Islam. Tamu untuk dilayani, untuk disambut, diperlakukan dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan sambutan kepada tamu ini kalau dalam syariat Islam tidak memandang bulu, tidak memandang apakah itu muslim ataupun kafir. Kalau dalam hak suhbah, dalam hak persahabatan, hak pertemanan, syariat mengajarkan untuk memilih yang mukmin saja. La tusahib illa mu'mina. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Akan tetapi dalam pelayanan terhadap tamu tidak memandang apakah ini beriman atau tidak, tetap dihormati, dilayani. Tentu ketika dia orang beriman memiliki nilai plus lagi. Di samping hak sebagai tamu juga hak sebagai orang yang beriman. Maka sangat semangat sekali sahabat dalam menyambut Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Kemudian yang ke-13, hadis ini menunjukkan tingkat kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Sangat cinta kepada Rasulullah, berharap kedatangan beliau, tafa'ul biqudumihi, sebagaimana yang bisa terlihat dari kisah yang sudah kita ceritakan. Ini tidak mungkin muncul sambutan yang seperti itu kalau tidak ada rasa cinta seorang sahabat dari Abu Haytham kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, boleh seorang muslim mencari makanan atau minuman yang baik. Ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Haythamnya sedang tidak ada. Ditanya oleh Rasulullah, kemana Abu Haytham? Maka istrinya mengatakan dia sedang yastabrid alma, sedang mengambil air yang dingin, sedang mencari air. Ketika kita ingin mendinginkan air umpamanya, atau mau masak supaya enak, jangan dikatakan orang ini tidak qanaah, tidak menerima apa adanya. Dia didinginkan tidak apa-apa. Baik itu dengan alat-alat, kalau zaman dahulu ini tidak tahu alatnya seperti apa, mendinginkannya, dimasukkan ke dalam kendi-kendi supaya dingin. Kalau sekarang dengan alat-alat yang canggih, ada kulkas, boleh kita memiliki kulkas di rumah, sehingga terjaga makanan, sehingga segar makanan tersebut. Ini bukan perkara yang dilarang. Yang dilarang itu kalau sebagaimana kebiasaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang, berlebih-lebihan di dalam kulineran, mencari yang enak terus, kesini enak, kesini, supaya selama hidupnya itu pagi, siang, malam itu yang dicari adalah makanan yang enak terus. Masakan yang dimasak oleh istrinya atau oleh ibunya di rumah banyak yang tidak diterima oleh dia, sehingga berlebihan, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada makanan dimakan, tidak ada makanan, maka dia berpuasa. Rasulullah juga tidak pernah mencela makanan. Selama ini tidak berlebih-lebihan mencari makanan yang enak, tidak sampai menghabiskan waktu sebagaimana yang terjadi di zaman seperti zaman sekarang ini, menghabiskan waktu untuk kulineran, bukan sekedar makanannya yang enak, juga bagaimana supaya suasana-suasananya dibuat menjadi enak, dibuat sensasi-sensasi yang baru, supaya makanan yang biasa itu menjadi luar biasa. Orang pada berburu ke situ, bahkan sampai pada tahap hal-hal yang buruk pun dilakukan untuk mencari sensasi. Ada sebuah restoran yang tempat-tempat makannya itu dibuat seperti bernuansa toilet, ada yang seperti itu. Makan mangkoknya seperti toilet, seperti spiteng dan sebagainya. Cari sensasi supaya orang itu semangat, cari hal-hal yang baru terus dalam bab makanan, sehingga cenderung tidak menerima apa adanya yang di rumah, dicari terus. Yang seperti itu yang dilarang. Akan tetapi kalau sebatas
sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Ini juga bukan hal yang terus-menerus seperti itu, maka ini perkara yang tidak dilarang. Kita masak enak, ketika masakan tidak enak kemudian kita coba nanti besok ganti menunya dan seterusnya. Ini hal yang tidak mengapa selama tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-15, hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan Abu Haytham. Keutamaannya sudah tidak perlu banyak diceritakan lagi, sudah terlihat dari kisahnya, bagaimana pahamnya dia, mengertinya dia dengan apa yang diinginkan oleh tamu-tamunya ini, tanpa bertanya mau apa nih, ada keperluan apa, langsung datang, wah, disuguhkan makanan. Dan itu menunjukkan kedermawanan dia, kepekaan dia. Dan orang dermawan itu Al-Karim nih, kata Imam Ibnu Al-Arabi, salah satu pengertian dari Al-Karim, orang yang dermawan adalah alladzi yu'ti bitta'arrud, orang yang memberi walaupun dengan isyarat. Walaupun tanpa diminta, dia paham dengan isyarat, paham dengan sindiran. Ini menunjukkan dia orang yang dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Karim karena Allah Subhanahu wa taala memberi makhluk-makhluknya walaupun tidak memintanya. Rasulullah SAW hanya mengangkat kepalanya ke langit berulang kali ketika berhijrah ke Madinah, berulang kali setiap hari lihat ke atas tanpa meminta apa-apa. Allah Subhanahu wa taala paham dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya ingin kiblat yang tadinya dihadapkan ke Baitul Maqdis, Rasulullah ingin menghadap ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, aku melihat bagaimana bolak-baliknya wajah kamu ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadapkan kiblat itu ke Masjidil Haram kembali. Itu Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang mulia. Dia memberi walaupun dengan isyarat-isyarat. Ada orang yang tidak paham juga dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh orang karena saking pelitnya. Diceritakan, walau alam. Ini diriwayatkan yang seperti tidak ada di zaman dahulu. Ada orang keluar dari rumah membawa makanan yang enak, kemudian ada seorang Arab gunung yang melihatnya, dia tertarik dengan makanan tersebut. Orang yang bawa makanan itu tahu, ini menginginkan makanan saya. Si Arab gunung ini mencari cara bagaimana supaya bisa ngobrol dengan yang punya makanan tersebut. Dia berusaha mendekat dan mengarang-arang cerita supaya bisa duduk bareng, kemudian ditawarin makanan tersebut. Dia katakan, wahai Tuan, kata orang Arab gunung nih, wahai Tuan, tadi saya ketemu dengan istrimu. Padahal tidak ketemu. Maksudnya supaya diajak duduk bareng. Kata orang ini, wah pasti karena jalan istriku dan jalan kamu sama jadi ketemu. Kemudian kata orang Arab gunung ini, istrimu itu hamil. Kata orang ini, iya, aku tinggalkan dia dalam keadaan hamil. Kata orang ini, istrimu melahirkan. Ya memang, orang hamil itu pasti melahirkan. Kata orang Arab gunung ini, istrimu melahirkan dua, kembar. Kata orang ini, dulu juga ibunya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Ini tidak ngerti-ngerti juga, pengen ngajak ngobrol, pengen dijamu. Wah. Kemudian dia ngarang-ngarang lagi jadinya, ngarang-ngarang cerita lagi. Dia katakan, anakmu yang kembar itu yang satu mati. Kata yang punya makanan ini, sudah takdir Allah kalau itu mati. Kata si Arab gunung ini, yang satunya juga mati. Oh, yang satunya juga mati. Kata orang yang punya makanan ini, iya pasti. Kalau saudaranya meninggal, dia juga merasa kehilangan, maka dia juga ikut mati. Ibunya juga mati. Ibunya juga mati, kata orang ini. Kata yang punya makanan ini, itu pasti karena dua anaknya sedih, maka dia pun sedih sehingga mati. Ini nggak kuat orang Arab gunung, nggak paham ini orang ini. Maka dia katakan, wahai Tuan, makananmu enak sekali. Kata si orang ini, karena itulah saya mau memakannya sendiri, tidak akan bagi-bagi. Karena saking enak. Ini tidak paham-paham juga, ini ciri orang bakhil. Ini diriwayatkan seperti itu, wallahu taala a'lam. Yang ingin saya sebutkan
bahwa Abu Haitham ini sebaliknya, dan orang karim itu sebaliknya dari yang seperti itu. Dia paham dengan apa yang terjadi pada orang lain, dia memberi walaupun tidak diminta. Kemudian yang ke-16, faedahnya dianjurkan mendahulukan buah-buahan daripada roti dan daging. Buah-buahan dulu, kemudian makanan berat. Ini yang dilakukan oleh Abu Haitham, kurma, rutob, buser yang kemarin kita ceritakan, baru kemudian dia bikin menyembelih domba, kemudian dicampur dengan tepung, dijadikan roti. Ini kata Imam An-Nawawi, diantara faedahnya adalah yang didahulukannya buah-buahan daripada makanan, dan ini sesuai dengan jamuan yang akan didapatkan oleh ahli surga. Juga dikatakan di dalam surat Al-Waqi'ah, disebut buah-buahan dulu baru makanan. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Buah-buahan dulu baru daging. Dan secara medis juga banyak para dokter yang mengatakan demikian. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya juga mengatakan demikian. Kemudian yang ke-17, makanan yang dimakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini sebagaimana kata Rasulullah SAW setelah memakan jamuan dari Abu Haitham itu, dia mengatakan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Akan ditanya bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tenaga yang kita peroleh dari makanan ini digunakan untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk kemaksiatan. Kemudian yang ke-18, boleh memberi hadiah kepada orang kaya. Boleh memberi hadiah. Rasulullah memberi hadiah kepada Abu Haitham yang tadi serba kecukupan. Ada kurma, ada makanan-makanan yang lain, hingga dia bisa dengan royal menjamu Rasulullah SAW dan dua kawannya. Rasulullah memberi hadiah kepada dia apa? Hamba sahaya yang dimilikinya tapi tidak dimiliki oleh Abu Haitham. Kemudian yang ke-19, orang yang dimintai pendapat harus memberi pendapat yang terbaik, berusaha mencari pendapat yang terbaik, tidak menjerumuskan. Kenapa? Karena yang diminta musyawarah itu, kata Rasulullah dalam hadis ini, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah itu adalah orang yang diberi amanah. Maka orang yang amanah berusaha memberi pendapat yang terbaik, tidak menjerumuskan orang kepada keburukan, apalagi mencelakakan ketika memberi pendapat. Kemudian yang ke-20, bahwa barometer kebaikan itu di dalam Islam adalah sholat. Nah, Rasulullah memberi pendapat kepada Abu Haitham, nih pilih hamba sahaya yang ini saja. Kenapa? Karena yang ini lebih rajin sholatnya, lebih rajin ibadahnya. Kemudian yang ke-21, faedahnya perlakuan yang baik dalam syariat ini terhadap hamba sahaya. Ketika Rasulullah memberi hadiah kepada Abu Haitham, Rasulullah berpesan perlakukanlah dengan baik. Dan Islam itu sangat memperhatikan hal ini, bagaimana berbuat baik kepada hamba sahaya, bagaimana berusaha menghilangkan bahkan perbudakan ini dengan banyak syariat-syariat di dalam agama ini. Membebaskan hamba sahaya itu pahalanya sangat besar, kafarat dari perbuatan-perbuatan tertentu, diantaranya dengan membebaskan hamba sahaya dan seterusnya, karena kebaikan Islam kepada hamba sahaya ini. Dan ini juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Al-Haitham. Kemudian yang ke-22, pengagungan sahabat terhadap wasiat Rasulullah. Rasulullah mewasiatkan agar memperlakukan hamba sahaya ini dengan baik. Maka mereka berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya, bahkan sesempurna mungkin, yaitu dengan membebaskan hamba sahaya tersebut, karena ini yang paling sempurna dari kebaikan yang bisa dilakukan. Kita juga banyak yang bisa dilakukan dari wasiat-wasiat Rasulullah SAW kalau kita orang-orang yang mengagungkan beliau. Sayangnya sebagian besar kita, banyak diantara kita yang meremehkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW.
Kemudian yang ke-23, boleh makan dan minum sampai kenyang. Tapi ini mahmulun, kalau ada larangan, banyak larangan juga dalam hadis-hadis makan sampai kenyang, mahmulun alal mudawamah ala dzalik. Larangan itu kalau terus-menerus. Maka ini juga boleh sampai kenyang, akan tetapi dilakukan kadang-kadang. Sebagaimana Rasulullah juga makan di rumah Abu Haytham dalam ceritanya sampai kenyang. Kemudian yang ke-24, kenikmatan yang paling agung apabila kita memiliki pasangan yang soleh, istri yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh, teman yang baik, rekan kerja yang soleh. Ini adalah kebaikan yang luar biasa yang sangat membantu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Abu Haytham membebaskan hamba sahaya ini juga karena dorongan dari pasangan yang soleha, istrinya mendorong. Yang paling baik kita lakukan adalah membebaskan hamba sahaya ini. Ini wasiat Rasulullah untuk memperlakukan dengan baik hamba sahaya ini. Yang paling sempurna adalah dengan membebaskannya. Ini saran dari istrinya yang merupakan bitonah, pendamping yang soleha. Kemudian yang terakhir, boleh seorang muslim bersumpah walaupun bukan dalam rangka membantah seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajanil ladzi akhrajakuma. Demi Allah, aku pun keluar sebagaimana kalian keluar karena saya lapar. Dia bersumpah. Jadi sumpah itu tidak hanya digunakan untuk membantah atau ketika diingkari oleh orang lain, akan tetapi juga digunakan untuk sekedar menegaskan, walaupun tidak didustakan oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini yang disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, 25 faedah. Tentunya masih bisa faedah-faedah yang lain yang bisa dipetik dari kisah Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Haytham ini. Ini diantaranya yang disebutkan oleh muallif, 25 faedah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita pun berusaha untuk meneladani mereka, mencontoh mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.